Jamr Katulistiwa merupakan channel yang berisi keberagaman Indonesia bersama di Kota Balikpapan. Keragaman suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan Nusantara yang luar biasa. Dukung channel ini. Subscribe, like, komen, dan share. Agar kami tetap bisa berkarya dan memberikan edukasi yang berkualitas. Kami Indonesia, kami Pancasila. Permisi Pak Arifin, boleh minta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang dengan kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam olahraga. Kembali lagi bersama Zika TV dengan saya Rida Nur Arafah Dan saya Anastasia Asasantika Maulana. Di video kali ini kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan tamu spesial kami yang penuh banget prestasi, yaitu Bapak Arifin, SPD. Nah, beliau ini adalah salah satu guru PJOK di SMA Negeri 4 Balikpapan dan juga salah satu wasit nasional terbaik dari Kota Balikpapan, juga berprestasi di dalam olahraga pickleball. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pak Arifin, kita akan berbincang-bincang langsung dengan Pak Arifin. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Salam olahraga. Ya. Bapak ini terkenal sebagai wasit nasional terbaik dari Kota Balikpapan. Saya dengar juga Bapak pernah menjadi guru idola di tahun 2019. Nah, bisa diceritakan bagaimana pengalaman Bapak selama mendapat berbagai prestasi tersebut? Baik. Yang pertama mungkin di wasit sepak bola. Untuk menjadi wasit nasional itu tidak mudah karena harus mempersiapkan fisik, mental. Saya jadi wasit nasional sepak bola itu di tahun 2014 di Pekanbaru Riau. Ya, jadi butuh perjuangan yang panjang untuk sampai ke sana. Di prestasi sepak bola saya memimpin Liga 3 ya, sekaltim yang di Bontang, di Kutim ya, Samarinda, Bukar. Tapi untuk di wasit di hoki ini adalah prestasi yang luar biasa bagi saya karena kemarin saya terakhir memimpin itu prapon untuk persiapan di Papua ya. Itu diadakan di kejuaraan nasional hoki di GBK Senayan. Saya dengar-dengar Bapak pernah menjadi wasit nasional sepak bola. Nah, menurut Bapak, apa yang paling berkesan waktu Bapak menjalankan itu? Yang paling berkesan menurut saya waktu launching Persiba ya. Persiba launching waktu itu dan dia pertandingan persahabatan Persiba menghadapi Bontang FC di Stadion Batakan. Ya. Nah, itu yang paling seru menurut saya karena kenapa? Supporter Persiba banyak dan kebetulan saya yang dipercaya menjadi wasit tengah. Nah, di situ sudah hal yang paling membanggakan bagi saya karena mampu memimpin Persiba 2 kali 45 menit secara aman dan lancar. Alhamdulillah. Berarti Bapak ini memang sejak lama menggemari olahraga ya Pak ya? Ya. Awalnya sih cita-citanya menjadi polisi ya. Kalau dulu kalau ditanya itu cita-citanya jadi apa ya, mau jadi polisi, cuman tidak tersampaikan karena memang di masa SMA itu saya nggak pernah daftar jadi polisi. Andai kan mungkin saya daftar mungkin saya masuk ya. Secara atletis badan saya mendukung kok ya. Tetapi karena di SMA itu saya bebas tes di Universitas Negeri Makassar di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Jadi ya saya coba menjalani itu dan alhamdulillah saya masuk di Universitas Negeri Makassar itu tahun 2000 dan saya lulus di tahun 2004.
Ya kan selama Bapak menjalankan olahraga ini pasti ada suatu yang sulit gitu kan Pak, yang mungkin pas waktu Bapak menjalaninya tuh sulit gitu ya kan. Bisa Bapak ceritakan apa aja pengalaman-pengalaman tersulit selama Bapak menjalankan olahraga ini? Kalau berbicara masalah olahraga sih sebenarnya tidak ada yang sulit ya, karena kita orang olahraga itu harus menerima beberapa tantangan, resiko ya. Iya, betul. Karena tidak semua olahraga itu mudah. Iya. Betul, iya. Jadi bagi saya tidak ada yang sulit, saya cuma menjalani aja dan segala sesuatunya saya pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Apalagi kita orang beragama, ya pasti yang nomor satu itu ya. Oh, iya, betul. Selain dari doa dari kedua orang tua serta punya relasi teman yang bergaul yang banyak ya. Ya itu. Nah, selama Bapak ini menjalankan berbagai peran di berbagai olahraga, pastinya kan banyak yang bertanya-tanya nih, apakah Bapak tidak terganggu dengan kehidupan Bapak sehari-harinya? Nah, bagaimana cara Bapak bisa mengatur waktu gitu dengan olahraga dan kehidupan Bapak? Ya, betul. Sebenarnya kunci seseorang itu adalah waktu. Kita memang manusia harus mengalahkan waktu ya. Karena tanpa kita mengatur waktu, kita tidak tahu harus berbuat apa. Makanya waktulah yang kita harus atur. Oh, jam segini saya harus istirahat, jam segini saya harus beraktivitas untuk berolahraga. Ya, berarti kuncinya menghargai waktu gitu Pak ya. Waktu. Oh iya Pak, dari tadi saya memperhatikan ini Bapak memegang alat untuk olahraga, tapi alatnya ini masih asing bagi kita Pak. Boleh diceritakan bagaimana itu Pak? Oke, ini adalah olahraga baru ya yang ada di Indonesia khususnya, apalagi di Kaltim ya, Balikpapan. Ini adalah namanya pedal ya. Ini adalah peralatan olahraga pickball. Pickball. Nah, pickball itu seperti apa Pak? Kan ada yang melihat bahwa pickball itu sama saja seperti tenis, seperti bulu tangkis gitu Pak. Olahraga pickball ini adalah kombinasi antara tenis, bulu tangkis, tenis meja juga masuk. Ya, jadi ada 3 cabang olahraga digabungkan jadi satu. Ya. Cuman gaya bermainnya yang berbeda. Nanti kita akan lihat di video ya. Oh iya. Saya akan bermain dengan rekan-rekan saya di Bayangkari Pickball Club. Selama Bapak mengenal pickball, peran apa yang Bapak jalankan dalam olahraga ini? Awalnya olahraga ini adalah olahraga yang asing bagi saya ya. Saya itu dengar dari teman-teman aja ada olahraga baru namanya pickball di tahun 2019. Tapi saya baru tertarik itu di tahun 2020 ikut bergabung di Bayangkari Pickball Club ya. Jadi awal mulanya di situ saya tertarik dengan olahraga pickball yang menurut saya ini olahraga yang asik dan menyenangkan ya. Nah, sepengetahuan saya, saat pickball pertama kali masuk ke Indonesia itu ada 7 kota yang menjadi penggagas dari olahraga ini, salah satunya kota Balikpapan. Nah, apakah Bapak turut berperan di dalam pengembangan olahraga pickball di Balikpapan ini? Awalnya sih saya belum ada di situ ya. Jadi teman-teman aja, termasuk yang berperan sangat penting dalam pengembangan pickball itu ada rekan kami, yaitu namanya Dr. Baharudin MPD. Beliau adalah ketua pickball Bayangkari sekaligus bendahara di pickball Kaltim ya. Beliau yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sampai ke kota kabupaten di Kaltim untuk bersosialisasi pickball. Dan kalau boleh tahu, kan di setiap olahraga ada ini seperti kiblat bagi olahraga tersebut dalam seperti misalnya kota atau provinsi gitu. Nah, untuk pickball sendiri ini apakah ada kiblat tersendiri Pak, di mana sebagai panutan gitu? Kalau pickball ini olahraga baru di Indonesia, tetapi kiblatnya sebenarnya di Kaltim, khususnya di Balikpapan. Ya. Jadi kalau kita buka pickball global itu yang muncul malah Balikpapan. Karena memang perkembangannya cukup pesat dan euforia permainan di Balikpapan sangat pesat. Karena sudah terbentuk beberapa klub seperti ini, Bayangkari Pickball Club,
ada SMA 5, ada SMK 1, SMP 18, SMP 8, SMP 5, dan beberapa SD di kecamatan. Beberapa kecamatan ya sudah mulai berkembang. Berarti jika dikembangkan, potensi yang dimiliki Balikpapan ini cukup besar, Pak ya? Ya betul, cukup besar. Selama Bapak menjalankan olahraga pikbal, apakah ada prestasi-prestasi yang Bapak raih di dalam olahraga ini? Ya, berbicara masalah prestasi, saya awal mengikuti kejuaraan Asia Flag ya di bulan Desember tahun 2020. Alhamdulillah saya finish di peringkat ketiga ya. Kemudian yang terbaru adalah kejuaraan nasional CS Pro di Universitas Negeri Jakarta di bulan Maret kemarin. Alhamdulillah saya masuk di urutan ke-8 di 8 besar di kejuaraan tersebut. Jadi di 2 kejuaraan itu mampu mengantarkan saya di posisi kedua tunggal putra se-Indonesia. Jadi saya sekarang juara 2 se-Indonesia di tunggal putra. Pak, kedepannya apa peran yang ingin Bapak lakukan mengenai olahraga ini, khususnya instansi kerja Bapak di SMA Negeri 4 Balikpapan dan Kota Balikpapan ini pada umumnya? Di SMA 4 alhamdulillah saya sangat didukung, terbukti dengan disiapkannya fasilitas seperti pedal, bola, net, lapangan untuk bermain. Itu SMA 4 sangat mensupport itu. Tetapi untuk sosialisasi ke anak-anak itu belum terrealisasi dikarenakan adanya COVID ini. Ya. Tapi untuk di Balikpapan sendiri, alhamdulillah perkembangan pikbol ini sangat pesat ya. Jadi sudah terbentuk beberapa klub dan ya alhamdulillah pikbol ini olahraga yang baru tetapi sudah mulai dicintai masyarakat. Nah ini Pak, saya penasaran ini. Selama ini juga kan banyak yang belum mengenal. Bisa diperagakan bagaimana permainan pikbol ini berjalan gitu Pak? Oke, sebentar saya akan bermain bersama dengan rekan-rekan saya di Bayangkari Pikbol Club. Saya akan bermain pikbol, silahkan disaksikan ya. Demikian wawancara kami dengan Pak Arifin dan juga rekan-rekannya mengenai olahraga pikbol. Semoga dapat memberi motivasi dalam kita meraih prestasi. Salam olahraga Jaya! Tetap jaga kebinekaan karena kita Indonesia, kita Pancasila.